Ketua LPA Sulawesi Selatan, Fadiah Majmud, telah mengukir prestasi gemilang dengan meraih gelar doktornya setelah berhasil mempertahankan disertasinya dengan gemilang di Aula Profesor Syukur Abdullah, FISIP Universitas Hasanuddin, Tamalan Rea, Makassar, Selasa 15 Agustus 2023. Disertasi berjudul Co-Production Pelayanan Publik, Studi pada Shelter Warga Makassar, mengungkapkan hasil penelitian mendalam tentang pelayanan publik di Kota Makassar, dengan fokus pada peran shelter warga sebagai ujung tombak pelayanan, terutama dalam hal perempuan dan anak-anak. Fadiah Majmud menyajikan paparan yang meyakinkan di hadapan para penguji, membuktikan kompetensinya dalam merumuskan dan menjelaskan konsep-konsep yang rumit. Salah satu hal yang menarik adalah pendekatan tanpa ketergantungan pada anggaran yang digunakan oleh anggota shelter dalam bekerja secara sistematis. Pemaparan ini memberi gambaran nyata tentang semangat dan dedikasi para anggota shelter dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efektif kepada masyarakat. Fadiah Majmud juga menegaskan bahwa temuan dari penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi model bagi daerah lain. Dalam pandangan Profesor H. Husain Syamdisela menjadi penguji eksternal, yang juga Rektor Universitas Negeri Makassar, UNM, hasil penelitian ini sangat berkualitas dan layak untuk dikembangkan. Terutama, bagi mereka yang memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan pelayanan publik. Sidang promosi doktor dalam bidang pelayanan publik ini dipimpin oleh Dekan FISIP Unhas, Dr. Phil Sukri dan melibatkan sejumlah pakar ternama sebagai penguji. Antara lain, Profesor Muhammad Tahir Haning, Profesor Alwi, Dr. Muhammad Rusdi, Dr. Husain Syam, Profesor Muhammad Akmal Ibrahim, Dr. Suryadi Lambali dan Dr. Sudirman Karnai. Keberhasilan Fadiah Majmud dalam meraih gelar doktor ini diakui dengan pemberian nilai cum laude oleh para penguji, sebuah penghargaan yang setara dengan tingkat keunggulan tertinggi dalam dunia akademis. Konsep governance Frederickson 2012 juga menyebutkan bahwa proses memerintah dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, non-pemerintah dan sektor swasta itu harus berlangsung secara setara dan partisipatif. Ke 2020 itu kelihatannya menjadi turun. Lalu kemudian permasalahan berikutnya adalah konsep-konsep perencanaan yang diterapkan ternyata belum sepenuhnya melibatkan masyarakat untuk bersama-sama merencanakan program kegiatan terkait pelayanan publik. Kelembagaan shelter warga. Secara kolaborasi terbentuk pembentukan shelter warga, 4 unsur dari tahap yang disampaikan oleh Elinor Ostrom itu dipenuhi di pembentukan kelembagaan ini. Yang kedua, penanganan. Seluruh shelter warga melakukan 4 tahap ini di penanganan, dan menurut saya acung jempol kepada kawan-kawan shelter warga yang dengan sigap melakukan upaya-upaya penanganan dan dikolaborasikan dari seluruh stakeholder yang ada, dan di pencegahan jiwa responsibilitasnya, kepeduliannya, panggilan sosialnya agar persoalan anak perempuan tidak lagi terjadi, itu juga dengan sigap direspon oleh teman-teman shelter warga. Dan di pemberdayaan perempuan sayangnya karena ada 70 shelter warga di 153 kelurahan, baru satu shelter warga yang melakukan fungsi-fungsi pemberdayaan. Bapak Ibu sekalian, ya, di mana perspektif ini ada pada sosiologi. Silakan, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang Bapak Dekan Prof. Sukri, promotor dan penguji internal yang selalu saya hormati, dan tentu para supporter atau para pendukung yang sama saya banggakan, bersama para pejabat yang hadir, ya yang berbahagia tentunya Profenda, ya Fadiah, dan melakukan secara satu kesatuan atau secara holistik, itu mengantarkan kita itu enak mendengar. Terima kasih Anda sudah sampai pada titik ini dan sangat luar biasa. Ya, Profenda tadi mengatakan bahwa kolaborasi, kerjasama
itu memang amat sangat diperlukan dan itu menjadi penting tentunya dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas. Ya. Lalu di sana dikatakan bahwa kata kuncinya itu adalah modal sosial, tentu trust atau kepercayaan, ya, dan tentu butuh jejaring. Ya, itu yang bisa saya tangkap dari pikiran-pikiran yang dituliskan dalam disertasi ini. Indah bersama. Oke, sekarang saya mau tanya. Saya harus secara jujur mengatakan bahwa disertasi ini sangat bagus, sangat komprehensif, dan sangat berkualitas. Itu pandangan ilmiah saya. Ini luar biasa sekali. Anda orang hebat. Ya, saya kira saya tidak tahu apa betul memang ini menurut dari mahasiswa yang ada di program administrasi publik S3 ini, ya yang beberapa kali saya datang uji ini hebat sekali ini yang program. Ini ada kepala dinas pemberdayaan anak dan perempuan ya, Kota Makassar, dan ini adalah wilayah penelitian. Kira-kira menurut Anda itu setelah ini Anda mau apakan ini? Maksudnya Propenda ini mau apakan ini untuk kemudian berdaya guna ini pikiran-pikiran yang sudah diolah, dikaji, didalami secara luar biasa, secara saintifik akademik. Ya saya ini tidak sampai di sini, hebat sekali kan hari ini. Tapi yang menentukan hebatnya itu adalah ketika ada manfaatnya ke lapangan. Atas pertanyaannya dan juga apresiasi yang diberikan kepada saya. Apa yang saya lakukan setelahnya? Selama penelitian, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bu Aci, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Provinsi, karena selama penelitian saya berlangsung, itu frekuensi pertemuan dengan sektor warga itu sangat baik sekali. Apalagi yang harus diperbaiki Bu Fadia. Jadi menurut saya semakin bersemangat untuk kemudian menghasilkan penelitian ini karena kami bersama membangun hubungan, modal sosial kami berfungsi dengan sangat baik dengan pemerintah Kota Makassar, dan pelayanan publik karena data menunjukkan tadi kualitas pelayanan publiknya menurun. Tetapi saya yakin Prof dengan hasil penelitian ini dan komitmen yang dimiliki oleh Bu Aci dan beserta jajaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kota Makassar, begitu juga dengan teman-teman sektor warga, kita masih punya 83 kelurahan yang tidak punya sektor warga. Jika ini dibentuk secara keseluruhan, menurut saya kualitas pelayanan publik untuk urusan anak dan perempuan itu bisa terkendalikan dengan baik. Sehingga saya menganggap bahwa benang merah co-production ini terhadap perubahan-perubahan paradigma itu sangat relevan. Makasih. Saya memiliki dan bisa membantu untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia. Baik, terima kasih. Menyatakan bahwa saudara Fadia Mahmud dinyatakan lulus dengan predikat cum laude.